Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walhamdulillahi rabbil amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua dikumpulkan di kediaman saudara kita atau di tempat ini. Semoga duduknya kita menjadi sebab nanti kita bisa duduk berjamaah di taman-taman surga. Keluarga besar BMG Group, semoga ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang saat ini sedang sakit, semoga sembuh dari penyakitnya. Yang bokeh banyak duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang aminnya kompak bubar pengajian jadi orang kaya semua. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia. Beliau pada malam ini kelahirannya kita rayakan. Sosok terindah dalam kehidupan, kelahirannya disambut dengan penuh kebahagiaan. Beliau manusia pilihan kekasih Tuhan, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati pimpinan BMG Bapak Anak, semoga beliau beserta keluarga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Mardani, Kiai Haji Deden Abdul Rahim, Kiai Rabi Dongkal, ada, Masya Allah. Mohon izin Kiai Taufik, Kiai Nurdin, Ustaz Yudi, Ustaz Edi Qasim, banyak guru-guru kita, Habib Nadir Al-Musyawah, Habib Muhammad Syahab. Semoga guru-guru kita, para kiai, para habaib diberikan kesehatan wal afiyah, diberikan nikmat panjang umur, dipelihara dan dijaga dalam dakwah, berkah rumah tangga anak keturunannya. Pak Camat Abdul Muttalib, Bapak Lurah David, dan Pak RW Herman Kelani beserta RT, Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, seluruh jamaah banyak rezeki, banyak duitnya. Amin. Baik, berhubung waktu sudah malam,
Ini kuat ngaji sampai jam berapa biar? Jam 2 kuat. Situ aja yang ngaji, saya pulang duluan ya. Tema kita, pecinta akan bersama dengan orang yang dicintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi adalah cinta yang pasti terjawab, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Karena syafaatnya berlaku bukan hanya untuk di akhirat kelak tapi di alam dunia. Inna awla nasi biyawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka dari itu jangan pernah lelah, lisan ini selalu basah untuk mengucapkan salam dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Cinta gak sama baginda Nabi? Cinta banget apa cinta aja? Alhamdulillah. Nabi kita itu istimewa. Beliau dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Bahkan dikatakan dalam sebuah pendapat tahta syarrufi qalban, beliau dilahirkan dalam keadaan disesar. Siapa dokternya? Jibril dan Mikail. Siapa bidannya? Sayyidatun Maryam wa Sayyidatu Aisyah. Siapa perawatnya? Wa ma'ahuma minal huril ain, bidadari cantik jelita. Nabi kita ketika lahir dalam keadaan sujud, terbungkus auratnya dengan burdah hijau yang dibawa oleh malaikat Mikail. Terjaga dan dijaga, disambat dengan penuh kebahagiaan oleh para bidadari surga cantik jelita, hadir di hadapan Sayyidatuna Aminah, ibunda yang mulia. 2 bulan wafat ayahandanya, tahun gajah yatim dengan kakeknya, sesuai disusui Halimah, 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh, oh penuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrik
Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Nabi kita nasab ke ayahnya sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, wa takhadha Muhammad Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga kepada Nabiullah Ibrahim. Dan kekasih Allah cuma dua di alam dunia, Nabi kita dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini keturunan beliau sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, ummu yang salihah, terjaga kehormatannya. Lahirlah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang disematkan Az-Zahra, tidak pernah menstruasi, tidak mengeluarkan darah kotor, terjaga kesuciannya, menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hadirlah putra-putra Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, pemimpin syurga, pemuda. Siapa? Hasan wal Husain. Dari Sayyidina Hasan lahirlah Syarif, Syurafa, yarfa' darajah, yang tinggi kedudukannya, derajatnya yang mulia. Dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain lahirlah Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, taat ibadahnya. Lahirlah Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Lahirlah Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq. Lahirlah Ali Huraini, lahirlah Muhammad Nakib, lahirlah Isa, lahirlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir, lahirlah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hijrah di kota Yaman hingga sampai ke Indonesia terdapat Rabithah Alawiyin. Kita kenal dengan para habaib dan syarifah, keturunan baginda Nabi kita yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung malam ini kita banyak kedatangan para habaib, karena beliau nasabnya terdekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa kumpul bareng di taman surga, dikenal sama Rasulullah dan mencintai para keturunan baginda Nabi kita Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, kenal malaikat Jibril? La ya'sunallah amarahum, tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah. Kalau ada yang ngaku malaikat Jibril, bohong. Karena zaman sekarang banyak pemalsuan. Jangankan ada orang ngaku malaikat Jibril, ibu juga suka malsuin makanan, tampilannya kongguan, ditalik dan rengginang. Itu kadang ada. Kreatif ibu. Boleh dalam hal segi itu, tapi jangan ngaku-ngaku Habib, jangan ngaku-ngaku malaikat, jangan ngaku-ngaku apalagi Nabi. Ini Depok ini paling laku ini, apa juga yang dapat. Mudah-mudahan Depok menjadi terdepan, umat Rasulullah bisa dekat dengan para habaib hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Ibu kenal dengan Siti Maryam, Siti Aisyah, Bu Siti? Kenal Bu Siti? Yang suka ngutangin seragam, yang ngambil Poeti, Iyam, Jujuk, Kokom, Masnah, Esi, Mimin, Munaroh, Odah juga sama tuh 4 kali bayar, ditagihnya susah banget. Makanya tim hadroh tadi nyindir, dung-dung terang tang seragam kerudung boleh ngutang. Siti Maryam itu wanita salehah, terjaga kehormatannya, melahirkan putra yang utama Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, perempuan terhormat, tidak disentuh laki-laki. Dengan izin Allah hamil melahirkan putra yang saleh Nabiullah Isa. Dengan izin Allah mustahil jadi mustajabah. Kun fayakun. Nggak punya suami, bunting. Di sini ada nggak ada laki, tiba-tiba bunting. Banyak. Yang benar apa Bu? Na'udzubillah. Berarti itu makan es cendol walaupun kelapa, perutnya gejendol nggak ada apa-apa. Na'udzubillah. Kemarin saya ngisi tausiah begitu Bu, acara Walimatul Ursh, acaranya malam, jamaahnya padat Ibu. Begitu pulang sampai pagi, panitia nelfon paginya, Ustadz alhamdulillah berkah Ustadz yang ceramah semalam pengantin, pagi ini udah lahiran.
resepsinya baru semalam, nikahnya udah tahun yang lalu. Kalau salah berarti itu mah ikan asin diobok-obok, malamnya diriasin, paginya keluar orok, najis tralala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita, perawan kita dijaga oleh Allah kehormatannya. Siti Aisyah binti Muzafi kehormatannya dijaga oleh Allah. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, bidadari cantik cerita hadir di taman surga. Di depan saya pun ada bidadari surga. Kenapa? Bidadari surga tanpa bersayap, tetapi bidadari surga berhijab. Alhamdulillah. Beliau itu indah. Kalau berbicara tentang Rasulullah, keindahan yang ada. Maka mensyukuri nikmat yang terbesar bukan istri cantik, bukan suami ganteng, kaya raya, tampan rupawan, anak soleh dan soleha, banyak harta, mewah, megah, berlimpah. Bukan, tetapi nikmat yang terbesar mensyukuri nikmat Allah adalah mensyukuri kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aminah mengandung Rasulullah, didatangi malaikat-malaikat. Hingga begitu Siti Aminah mengelus perut, nampak cahaya keluar di kota Basrah yang ada di Sam. Jelas dipandang mata oleh Sayyidatuna Aminah keistimewaan nur baginda Nabi kita. Ibu hamil, bunting, ngelus perut, keluar cahaya HP. Wahnan ala wahnin, susah payah. Siti Aminah tidak merasakan demikian. Rahmat Allah luas, taufik Allah melimpah, hingga Siti Aminah dalam keadaan nikmat. Beda dengan ibu melahirkan anak, miring, nyesek, telentang, engap, terguling, takut pecah. Mondar mandir, lelah letih, lunglai lesu, lemah, mata seperti 5 watt, pinggul rada sakit, berat kesana kemari. Begitu nyampe bulannya di rumah sakit, ngisi formulir, ditanya sama resepsionis, "Bapak, ini dananya cash apa BPJS?" Kata bapak, "BPJS mohon maaf Pak, nggak ada kamar." Betul. Kira-kira ibu bisa nggak ditunda lahiran sampai tahun depan? Nggak bisa Bapak Ibu. Inilah hebatnya orang tua kita, berjuang, air mata, air darah, air keringat, air ketuban, hidup mati jadi taruhan. Kalau sudah lahir, lahirlah saat itu. Kalau bahasa Perancisnya, daik, entah daik, kudu daik. Kalau bahasa Inggrisnya gelem, orang gelem kudu gelem. Mau nggak mau harus mau, ya Bu. Belum lagi pas ngidam, saya merasakan punya istri saya saat ini usia 6 sampai 7 bulan. Allah, takut keluar rumah karena sinar matahari, pengennya tidur terus nikmat di dalam kamar. Tuh ada juga yang repot, bibirnya sampai bengkak, kakinya sampai bengkak, sakit nendang-nendang di dalam perut kandungan. Belum lagi musim buah yang nggak musim dipengenin. Begitu ada cuma ditoel, nusain Bu. Betul nggak Bu? Belum lagi enak kalau ngantak, namanya lambung asam, asam lambung Bu. Kan kuningnya keluar, muntah ugar, dikerokin minyak kayu putih, beres minum air hangat, enak Ibu. Tapi kalau muntah orang ngidam itu nyampenya di lak-lakan. Lihat muka laki hitam, lagi ngaji samping temannya boketek. Begitu pulang lakinya ngasih duit 5 juta, nggak ada, muntahnya nggak jadi. Betul nggak? Makanya perempuan biar kata rajin ngaji, satu yang paling lupa nggak bisa dihilangin apa? Mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi udah tangan istri suami minta, nggak bakalan dapat. Berapapun duit yang kita kasih Pak sama istri, habis karena alasannya banyak. Kondangan, arisan, kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, bayar listrik, macam-macam. Emang begitu keadaan istri, tapi bapak nggak boleh suruhan sama istri, sebab istri megang duit, bapak megang duit, lebih berkah duit ada di tangan istri. Betul Bu?
nggak usah gede 100.000 di tangan suami, 100.000 di tangan istri, 100.000 di tangan ibu, 50.000 bisa buat beli beras, 30.000-nya bisa buat lauknya, termasuk dapat frozen ayam. 80.000 anak suami kenyang, makan enak di rumah, sisa 20.000, 10.000 lagi ngaji sodako, sisa 10.000 ngebaso. Betul Pak? Tapi kalau di tangan suami 100.000 habis buat beli rokok doang. Betul? Hidup ibu-ibu, takbir, serang. Ini kita demo ngaji Ustaz. Nah, ini kata Habib salam undang Ustaz ini. Bukan begitu Be, bukan begitu Kiai. Ibu-ibu mah kalau udah demo biarin, jangan suka dialu-aluin. Jangankan demo, naik motor berdaster sen ke kanan belok ke kiri. Dung sepuh kemana po? Di sebelah. Duit banyak dikit bakalan habis, keberkahan yang tidak akan pernah habis. Maka cari berkah, insya Allah banyak duit, banyak rezekinya. Saya doain mudah-mudahan orang sini berkah, banyak duitnya. Terus ini terus. Lanjut ini lanjut. Tak kenal maka tak sayang dengan baginda Nabi kita. Beliau lahir dalam keadaan mulia di usia 2 tahun. Beliau diambil oleh Sayyidatuna Halimah di Bani Sa'ad bin Bakar. Maka malaikat ketika bermain saat itu Nabi kita bersama Asy-Syaimah dan Abdullah, saudara-saudari susuannya, turunlah 2 malaikat dari atas langit membawa baskom emas berisikan salju min halzirati nahri ila asfali batni, di bedah perut baginda Nabi kita dari bawah leher sampai bawah pusar. Isi perutnya dicuci, hatinya ditanamkan ilmu wal hikmatun. Nabi kita diratakan seperti sedia kala perutnya dikasih stempel kenabian, seperti orang berbekas bekam di pundaknya. Maka Nabi kita usia 2 tahun telah dicuci hatinya. Kenapa? Karena usia 2 tahun cerdas pikiran, terang hatinya. Di Malaysia ada anak 2 tahun hafal belasan surah Al-Quran. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Mudah-mudahan lahir di Indonesia anak-anak yang hamilatul Quran, hafil Quran. Tetapi anak usia tahun pada umumnya 2 tahun hafalnya bukan Al-Quran, bukan surah pilihan, tetapi lagu pilihan. Betul. Diperintah membantah, diomelin, galakan dia. Nggak berangkat ngaji lah. Mama jangan marah-marah, nanti mama cepet tua. Ini anak-anak kita pandai ibu menjawab dengan nyanyian-nyanyiannya. Zaman sekarang nggak ngedidik nyanyiannya Bu. Siko begitu, siko begitu. Dengarkanlah, dar. Kita mati kepengennya di ngajiin, bukan di nyanyiin. Maka dari itu ini penting mendidik anak. Bagaimana caranya? Ibu madrasah dalam rumah tangga, ketika anak pulang ajarkan ngaji, baca kepalanya Al-Qadar hingga akhir ayat. Dadanya ditekan, baca Al-Insyirah ila akhir ayat, baca salawat, tiupkan Al-Fatihah, terjaga dan dijaga dari kemaksiatan. Itu anak tumbuh besar menjadi orang hebat. Lantaran orang tuanya hebat, mafil abad fil abada. Karena anak bagaimana orang tuanya, bapaknya kalau kan anaknya kampret, emaknya nyolong lah, anaknya nyopet. Makanya ajarin sini mas, sini nak ngaji sama ma. Oh ya mas ya, cuma rada melotot matanya tuh nenek-nenek. Ngajarin anak kagak sabaran pisan. Kopata kofrok patarona patana corona. Udah hilang mak coronanya, iya. Mudah-mudahan udah hilang. Mak aku kan sudah ikrar 3. Ya mama lupa. Mim fata mata fata talam domalu mata lu. Suaminya pulang tok-tok, assalamualaikum mbak, domau tapa tata tu mata bapak lu buta. Tapi
surah pilihan. Hebat ibu, cerdas pikiran, terang hatinya. Karena orang tuanya akrab, nilai-nilai rumah itu terjaga dengan kondisi Al-Quran, pendidikan agama ditenangkan dari sekarang. Tapi anak-anak sekarang ibu aplikasinya TikTok, WhatsApp, Instagram, Line, Snapchat, YouTube, Facebook. Anak-anak kita sering kepengen terkenal dengan menghalalkan segala cara. Ini yang sedang viral. Sekarang yang viral apa bu? Lesti. Ini nenek-nenek jawabannya. Yang viral itu ada anak usia kalian juara 1 hafil Quran 30 juz di Arab Saudi, hadiahnya 175.000 real. Kalau dirupiahkan hampir 800 juta. Dosen muda perempuan hafidh wa amilatul Quran 30 juz internasional di Arab Saudi, juara 1. Itu yang viral, bukan Leslar. Emang ada apa sama Leslar bu? Bu, ada apa emang? RT siapa? KDRT, RT siapa? Kasusnya begitu ya bu ya? Emang begitu kan, dia ngelaporin si miliar ya bu ya? Kemudian karena kasihan sama anaknya ya bu ya, akhirnya dicabut lagi laporannya ya bu ya? Akhirnya kan netizen plus 62 gede banget sama si Lesti jadinya ya bu ya? Itu mah gosip, itu mah sensasi. Biarkan urusan hadis. Tapi kita punya Rasulullah, khairukum linisaihim, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada perempuan. Siapapun kalian, artiskah itu, pejabatkah itu, ustadzkah itu, kiaikah itu, habib sekalipun, nggak boleh nyakiti hati wanita. Betul bu? Begitu dong. Perempuan itu nggak senang disakitin, senangnya dimanjain. Karena ibu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kaki buat diinjak. Tulang rusuk bukan dari kepala buat disanjung-sanjung, tapi tulang rusuk dekat dengan bahu. Perempuan ingin selalu ada untukmu. Dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada untukmu. Maka perempuan sifatnya baper. Apa itu baper? Dekat dengan hati, perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Baper, tahu kan baper? Yang digigit kerenyes-kerenyes? Allah Akbar. Yang perut keroncongan apa bu? Baper. Baper itu pak, bawa perasaan. Perempuan itu kalau dicintai, cintanya lebih besar daripada cinta laki-laki. Tapi kalau dia disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu akan diingat dalam memori hidupnya. Betul bu? Tapi kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dari suami, istri juga bisa. Ada bu, suami tengah malam tidur, diambil palu dan martil, palanya dihantam, mati berdarah-darah. Apa penyebabnya? Tuh suami pelit, ngasih duit cuma sebulan 50.000. Makanya bapak yang pelit entar tidur pakai helm pak. Ya kagak dimartil palanya. Kagak boleh saling mencintai satu sama lain. Cinta itu menerima kekurangan satu sama lain, kesempurnaan cinta. Kalau menerima kelebihan udah biasa, tapi menerima kekurangan satu sama lain, ini yang istimewa. Maka akhlak Nabi kita mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus masih lanjut. Nabi kita beres dicuci hatinya, malaikat yang pertama bilang, timbang dengan 10 umatnya, Nabi kita lebih berat. Tambahkan 100 umat dalam timbangannya, Nabi kita jauh lebih berat. Tambahkan 1000 umatnya, Nabi kita pun lebih berat. Malaikat kedua berkata, andaikan kita timbang dengan seluruh umat manusia di muka bumi, beliau timbangannya lebih utama dan berat.
Kenapa? Salah satu alasan Nabi kita bisa memberikan syafaat karena timbangan beliau lebih utama dari seluruh umat manusia. Derajatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Beliau lebih mulia dari 313 Rasul. Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, ya Habibi, salam salam alaika, Ahmadu ya. Suaranya mana? Yang cinta sama Rasulullah, mari sama-sama kita bersolawat.
Antum udah biasa, tapi jamaah ini istimewa kalau bahasa Sunda. Semangat ya Bu. Masih terus ini ngajinya. Nabi kita punya kebiasaan Ibu. Ini bicara kelahirannya sudah, sosok yang dilahirkan sekarang. Nabi kita nggak pernah menguap. Ini Ibu baru jam 11 kurang udah nguap aja di belakang. Kadang-kadang nenek-nenek mah gusrak sana gusrak sini, kesemutan ya, ngajinya kurang betah. Rasul nggak pernah menguap dan tidak pernah berihtilam, mimpi basah, karena terjaga. Ketika beliau tertidur matanya terpejam tapi hatinya hidup. Rasulullah ketika berjalan, di mana ada binatang yang ada di depan beliau, yang saat itu menghampiri beliau, binatang itu tidak kabur dan tidak takut, ta'zim wa mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Ketika beliau duduk, pundaknya lebih tinggi dari para sahabat, bukan karena kesombongannya, tapi karena ketawaduannya, keindahannya. Siapapun orang yang dekat dengan beliau merasa tenang, nyaman, bahagia, dan gak mau jauh-jauh dari baginda Nabi. Hingga ketika beliau memiliki jubah, pakaian, tak ada satupun lalat sejenisnya yang menempel pada pakaian Rasulullah. Hormat binatang pun, bebatuan, gunung, apapun itu menaruh hormat, memberikan salam untuk baginda Nabi kita yang mulia. Beliau indah, begitu berjalan dibaungi naungan awan-awan, yang dimana beliau begitu indah parasnya, indah senyumnya, indah akhlaknya. Beliau bisa menatap belakang seperti melihat depan, jelas dengan petunjuk dari Allah. Maka beliau istimewa, tidak ada kekurangan sedikit pun tentang beliau. Kalau kita berbicara tentang beliau, Allah Ibu sauban aja 3 hari 3 malam, tidak bisa makan, tidak bisa minum, mikirin Rasulullah. Hingga kurus saban, hingga gering saban, hingga pucat mukanya saban. Limadaan saban, kenapa wajahmu saban? Rindu denganmu ya Rasulullah. Daiman arak, tiap hari aku memandang wajahmu, tiap hari aku melihat wajah indahmu. Lalu bagaimana nanti kalau aku mati? Aku berada jauh darimu, aku gak sanggup, aku gak mau memikirkan Rasulullah. Padahal tiap waktu memandang wajah indah Rasulullah, gak mau makan, gak mau minum. Lalu bagaimana dengan kita? Kita kepingin bisa meminum telaga Al-Kausar, air Zam-Zam, surga berasal dari jari jemari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini harus sukses kita mau nih. Bukan hanya saya yang datang, para habaib, para kiai banyak hadir, tetapi tambah kecintaan kita sama Rasulullah. Itu yang intinya. Taat. Ini musola masjid mana? Dekat apa jauh? Di belakang. Masjid apa musola? Musola. Kalau subuh berapa saf itu? 2 saf. Alhamdulillah. Itu 2 saf kanan kiri penuh apa 2 tuntun nyari ngantuk? Dua-duanya. Ini saya tanya sama bapak-bapak, ini bapak-bapak nggak ada yang ngaji di depan ini. Bapak-bapak di dalam ya? Pak, ini bapak-bapak udah kayak pengantin Pak. Saya berjarak sama bapak-bapak Pak. Kita pakai hijab Pak, udah sah Pak, hijab kabulnya Pak. Pak, nggak ada suaranya Bu. Ngaji depan bapak-bapak begitu keadaannya, sok serius. Duduk silap pala, duduk kemis bablang. Kirain saya nggak dengerin, pules. Pules makanan habis sama dia. Maafin Pak, maafin ya Pak. Pak, nggak ada Bu suaranya. Pak, beda kalau ngaji depan ibu-ibu. Ibu, oh kan, Pak, nggak ada. Bapak siap memakmurkan masjid dan musola, terutama maghrib, isya dan subuh Pak? Kalau begitu saya tanya sama ibu-ibu, siap membantu suaminya untuk bangun subuh? Subuh sekarang jam 4 lewat atau setengah 5, ibu siap bangun setengah 4, masak air biar matang? Setuju Bu?
Biar suaminya nggak ada alasan kedinginan, nggak ada alasan namanya ngantuk, karena istri yang mendukung kegiatan suami. Wazaujatan tu'ainuni fid dunya wal akhirah. Janji ibu cium kening suami. 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium kening suami, karena pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi ibu nyium batu hitam? Pulang dari sini tungguin, begitu nyampe rumah tuh tegap jidat suaminya, cium. Ini nih dia hajar aswad nih, ini nih dia 70 dosa kecil nih. Cuma ada asem bu, keringat. Bapak pernah nggak Pak jam 3:30 dibangunkan oleh istri, dicium kening Bapak, diajak kalimat cinta, bebek bangun, ayo bebek masih ada waktu sholat sunnah, tahajud dan hajat walaupun witir 1 rakaat, bebek jadi imam, cinta jadi makmum, bahu Bapak dielus-elus, raya berkata nang-ning ning nang nung, nang-ning ning nang nung. Kira-kira pernah apa kagak Pak? Kira-kira kalau begitu Bapak cara dibangunin sama istri, yang bangun yang mana Pak? Meres saja nenek-nenek pikirannya. Boro-boro Ustaz, istrinya ngorok, suaminya ngigo. Bang, bangun bang, ada apa? Ada bagong. Lebih ngorok kayak bagong. Na'udzubillah. Sukses di maulid, besok subuh 2 saf bertambah 4 sampai 6 saf. Bagaimana caranya? Dirangkul, jangan dipukul. Begini dong sholat. Kan malam kita maulid, alhamdulillah beres sholat subuh kita wirid, dengerin kajian fikih dari kiai, kemudian nanti waktu isyraq sholat fajar 2 rakaat atau sholat sunnah isyraq. Insya Allah pahalanya haji yang sempurna tuh 2 rakaat sempurna pahala haji. Beneran? Iya, beres itu jangan kemana-mana. Kalau kagak ada kerjaan mah kita ke warung ngopi ngeteh sama bala-bala gorengan sama nasi uduk. Biarin gue yang nraktir, cuma jangan tiap hari ya. Oh senang dia dirangkul gak dipukul, besoknya datang lagi rajin ibadahnya. Kenapa? Dirangkul. Coba kalau dipukul, oh lu sholat, lu tobat lu, emang gara-gara lu nih kubah masjid kebakaran, banjir di mana-mana, lu tobat. Pantesan hujan kagak berhenti-berhenti, sampai botak sariawan tuh orang kapok ke musola, dihantam hatinya. Rangkul jangan dipukul. Maka sukses maulid ini dengan adanya taat, semakin taat sama Allah. Yang kedua, semakin cinta sama Rasulullah. Kalau Rasulullah mencinta sama kita, nggak usah ditanyain lagi deh. Di akhirat ibu, kita masyghul nafsi, kita sibuk dengan diri sendiri, kita pusing mikirin amal kita, bahkan kita nuntun saudara kita. Apa yang dilakukan Rasulullah? Masyghulana, sibuk mencari kita umatnya. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Rasulullah ibu yang paling sempurna, wujudnya paling indah, keadaannya paling indah, masih ingat sama umatnya. Bahkan di saat beliau sakit, beliau wafat, Jibril, engkau tidak memandang wajahku, kenapa? Apa kau merasa jijik? Tidak. Apa yang kenapa Jibril? Aku tak sanggup memandang wajah indahmu, kekasih Allah dalam sakaratul maut. Padahal sakaratul maut begitu indah, tapi Rasul masih merasakan seperti sakit. Apakah rasa sakitnya seperti ini Jibril? Tidak, baginda Nabi, ini kematian yang paling nikmat. Lalu bagaimana dengan ummati, ummati, ummati? Bapak ibu tahu bagaimana rasa sakit sakaratul maut yang terjadi pada menimpa terlebih orang-orang itu bermaksiat? 30.000 pedang, 30.000 celurit, 30.000 pisau, 30.000 samurai menusuk-nusuk, menyayat-nyayat, mencabik-cabik. Bahkan tubuh kita berkeping-keping diaurkan garam. Rasa sakit itu belum seberapa dibandingkan sakaratul maut yang akan datang. Allahu Akbar. Sakit seperti kain surga yang ditarik dari duri, sakit dan rusak. Tapi Rasulullah bilang apa ini? Umatku tidak akan kuat Jibril. Sampaikan salamku kepada Rabb. Ya Allah,
biar aku saja yang menanggung rasa derita sakaratul maut yang nanti akan diderita oleh umatku. Umatku tidak akan pernah kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusa khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusa khafiqaini, ya mu'ayyaz ya mumajah, ya imam al-qiblataini. Sampaikan salam cinta dan rindu kita. Ya Nabi salam alaika, isfa' lana ya Rasulullah. Salam alaika ya Safatallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersama-sama bassnya boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Bisa bersama-sama. Anta syamsun, anta iksiru wa khadir, anta misbahus suduri. Bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta sama beliau, beres maulid ini akhlak kita berubah, ibadah kita makin taat, wajib berjamaah, sunnah-sunnahnya dihidupkan, akhlak mulia, banyak baca sholawat minimal 100 kali tiap hari. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli, kurangnya sholli Muhammad, sholli Muhammad, sholli Muhammad. Istiqomah mudah ringan 1000 kali, udah terbiasa jadi bisa 10.000 kali setiap harinya. Dikenal kita sama Rasulullah, karena Rasul dapat 3 doa di hari kiamat. Tiga-tiganya yang diingat apa? Di syafaatil ummi, syafaatil ummi, syafaatil ummi, syafaat umatku, syafaati umatku, syafaati umatku. Yang diingat kita semua sama Rasulullah. Masa kita sendiri gak mengingat sama Rasulullah? Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang taat, yang beriman, yang takwa, dan juga mencintai Rasulullah sampai wafat. Dan sebelum kita wafat, kita bisa berjumpa walaupun sekali dalam mimpi bertemu Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen panjang kalam, cuma waktu udah jam 11. Tapi saya punya kenang-kenangan ini berupa kalender. Boleh nggak saya bagi kalender? Boleh.
Niatnya karena Allah, kalau emang mau berbagi rezeki, saya ada pesantren, nah di situ ada kegiatan pondoknya. Tidak dihargai, seikhlasnya, terserah. Karena sedekah yang terbaik itu menjadi amal yang senantiasa menolong di alam kubur kita. Insya Allah, panitia mohon izin ya, 15 menit atau 10 menit deh. Mohon izin Kiai Habib, ini bagiin buat mama, bapak-bapak yang punya anak mau nyantrenin untuk hafid Quran, ada di tempat kami. Di situ ada kalender, ada alamatnya, juga kegiatan santri, putra dan putri lulusan SD dan MI. Insya Allah anak-anak kita diangkat derajatnya, wahamilatul Quran, jadi penjaga Quran. Amin ya rabbal alamin. Panitia, mohon izin yang di belakang, tolong diambil kalendernya, dibagikan. Mohon izin dan minta tolong, mudah-mudahan bermanfaat. Hadrah, kita baca sholawat lagi siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa kaful Mustafa kil waridi nazi. Orang kompak nih, jamaah jawabnya Allah Allah. Ibu-ibu mana suaranya? Mana suaranya? Ibu-ibu suaranya Allah Allah gitu bu. Lebih keras lagi, lebih kompak. Wa kaful Mustafa kal waridi nadi. Wa idruka yabqa idha masat ayati. Wa kaful Mustafa kal waridi nadi. Wa idruka yabqa idha masat
Belum. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah ikhlas, redha. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Para habaib, para kiai, guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah rumah tangga kita, berkah anak keturunan kita, wilayah kampung saat ini kita semua dijaga, dipelihara dari wabah, musibah dan fitnah. Khusus buat almarhum, almarhumah, kakek, guru, kerabat, saudara kita, semoga diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Dan terkhusus buat keluarga besar BMG Group, mudah-mudahan tempatnya dijadikan majlis maulid, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak ngomong, banyak salah, banyak bicara, ini orangnya maafin lahir batin. Benar manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang doa nanti ada dari guru kita. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan ceramah dari guru kita Kiai Haji Cakataru yang mengingatkan kita dan malamnya kita lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga